sebelah kiri saya. Abdul Dasari, sebelah kiri saya. Saya Weni Gustina, sebelah kiri saya. Saya Nikondra. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan tentang Microsoft PowerPoint. Microsoft PowerPoint merupakan program untuk menampilkan presentasi dalam bentuk slide dan memiliki bagian-bagian dan fungsi yang diketahui. Fungsi Microsoft PowerPoint adalah untuk membuat dokumen dalam format slide. Salah satu program dari Microsoft ini biasanya digunakan untuk keperluan presentasi dan membuat animasi secara sederhana ataupun untuk mengajar. Dengan adanya Microsoft PowerPoint membuat bergesernya cara presentasi model lama yang menggunakan proyektor. Dengan adanya program ini membuat presentasi tampak lebih menarik. Tersedianya template dalam satu program hingga bisa menambahkan dari versi online, membuat penggunanya tidak perlu repot-repot memiliki kerangka atau desain presentasi. Selanjutnya, sejarah dan fungsi Microsoft PowerPoint. Di sini ada sejarah Microsoft PowerPoint. Sebelum disebut dengan Microsoft PowerPoint, program ini dulunya disebut dengan INC. Dikembangkan oleh perusahaan Proto dengan developer yang bernama Dennis Austen dan Bob Gaskin. Hingga akhirnya pada 31 Juli 1987, perusahaan ini diakuisisi oleh Microsoft seharga 14 juta US dollar. Program ini pun diubah namanya menjadi PowerPoint di tahun 1990. Diiriskan PowerPoint 2.0 dan sejak saat itu PowerPoint menjadi tidak terpisahkan dengan dua program lainnya, yakni Microsoft Word dan Microsoft Excel. Fungsi Microsoft PowerPoint yaitu seperti yang sudah diketahui sebelumnya. Selain sebagai program untuk melengkapi presentasi, PowerPoint memiliki kelebihan lain untuk mendukung peran serta fungsinya. Nah, di sini ada fungsi PowerPoint, yaitu yang pertama, PowerPoint dapat memudahkan penggunanya untuk menambah gambar, foto, audio, video, dan bahkan animasi. Tentu fitur-fitur ini akan membuat presentasi jadi lebih menarik. Yang kedua yaitu slide yang disusun bisa diatur sesuka hati dan bahkan bisa dicetak. File presentasi bisa diakses dengan komputer dimanapun, tapi harus tetap terkoneksi dengan phone atau bisa menggunakan penyimpanan seperti USB. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Karyani. Bagian-bagian menu bar Microsoft PowerPoint. Yang pertama, file. Menu file berfungsi untuk membuat, membuka, menyimpan, mencetak, mengatur ukuran halaman hingga menutup suatu dokumen. Yang ketiga, tool yang terdapat pada menu file. Fungsi dari tool yang terdapat dalam menu file. Fungsi menu toolbar MS PowerPoint. Fungsi menu toolbar file. New untuk membuat lembaran kerja baru. 1. Open untuk membuka file dokumen yang pernah kita buat. 2. Close untuk menutup file yang sudah sedang aktif. Yang ketiga, save untuk menyimpan file yang sudah dikerjakan atau sedang dikerjakan. Yang keempat, set as untuk menyimpan file yang sudah dikerjakan atau sedang dikerjakan dengan nama file baru. Yang kelima, set as web file untuk menyimpan file yang sudah dikerjakan atau sedang dikerjakan dengan nama file baru. Yang keenam, set as untuk mencari file atau nama file. Yang ketujuh, version untuk menampilkan tanggal dan waktu masing-masing versi yang disimpan dalam orang yang menyimpan. Yang ke-8, web file preview untuk menampilkan file yang tidak aktif, yang aktif sebagai halaman web dalam browser hingga kita dapat melihat seperti apa dokumen yang dibuat sebelum diterbitkan atau dicetak. Yang ke-9, Page-Stub untuk menentukan margin dan ukuran kertas. Yang ke-10, Print Preview untuk melihat tampilan dokumen sebelum dicetak. Yang ke-11, Print untuk mencetak dokumen yang tidak kita buat. Yang ke-12, Send to untuk mengirim dokumen ke media lain seperti Microsoft PowerPoint. Yang ke-13,
properties untuk menampilkan informasi tentang dokumen yang aktif. Yang ke-14, exit untuk keluar dari program Microsoft Office. Yang kedua, edit. Menu edit berfungsi untuk mengedit, melakukan perubahan dengan cara menambah, menghapus, memotong, menyalin, membatalkan, mengatur pemunculan objek, dan lain-lain. Fungsi menu toolbar edit pada MS PowerPoint. Yang pertama, undo untuk membatalkan perintah terakhir. Yang kedua, revert untuk membatalkan undo. Yang ketiga, cut untuk memotong suatu objek seperti kata, kalimat, gambar, dan memasukkannya ke keyboard untuk dokumen lain. Yang keempat, copy untuk mengcopy atau menyalin suatu objek ke dalam keyboard atau dock. Yang kelima, office keyboard untuk mengatur pemunculan objek dari keyboard. Yang keenam, paste untuk memunculkan suatu objek dari dalam keyboard atau dokumen lain. Yang ketujuh, paste space, paste dengan kriteria tertentu. Yang kedelapan, paste as hyperlink untuk memunculkan objek dari dalam keyboard, namun tetap hubungannya walau berada di dalam yang berbeda. Yang kesembilan, clear untuk menghapus format atau objek yang dipilih. Yang ke-10, select all untuk memilih atau memberi tanda blok hitam pada seluruh lembar kerja. Yang ke-11, pin untuk mencari kata yang dikehendaki. Yang ke-12, replace untuk mengganti kata. Yang ke-13, butuh untuk berpindah halaman, baris, kolom, objek, dan lain-lain. Yang ke-14, links untuk membentuk hubungan. Yang ke-15, objek untuk mengedit objek. Selanjutnya di sini saya akan melanjutkan presentasi dari W.J. Gustina. Yang ketiga yaitu view. Menu view berfungsi untuk mengatur tampilan layar dokumen yang kita kerjakan. Fungsi menu toolbar view pada Microsoft PowerPoint. Yang pertama yaitu normal untuk menampilkan tampilan layar yang normal atau tampilan standar atau default. Yang kedua, web layout untuk menampilkan tampilan editing dokumen kita muncul dari web browser. Yang ketiga yaitu print layout untuk menampilkan print layout yang berupa sebuah tampilan editing dokumen kita ketika akan mencetak. Keempat yaitu outline untuk memindahkan tampilan editing dokumen kita ke tampilan outline view sehingga kita dapat memeriksa dan bekerja dengan struktur file dokumen kita dalam bentuk outline klasik. Kelima yaitu touchpad untuk menampilkan touchpad. Keenam, toolbar untuk menampilkan dan menyembunyikan toolbar yang dikehendaki. 7. Ruler untuk menampilkan dan menyembunyikan atau menghilangkan penggaris yang ada di area kerja. 8. Yaitu dokumen map, merupakan layar vertikal yang berfungsi juga sebagai peta dokumen untuk memberitahukan letak atau posisi dokumen kita sekarang. 9. Header dan footer untuk membuat header dan footer. 10. Footnotes untuk membuat catatan kaki. 11. Markup untuk memunculkan dan menyembunyikan komentar. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang insert. Insert adalah menu insert yang berfungsi sebagai menyisipkan teks, tanggal atau waktu, simbol, diagram, file, objek, dan sebagainya. Selain itu, dapat digunakan untuk memberi nomor halaman pada dokumen yang kita kerjakan. Berikut ini merupakan berbagai fungsi dari total yang terdapat dalam menu insert. Yang pertama yaitu fungsinya adalah break untuk menentukan jenis perpindahan. Yang kedua yaitu page number yang berfungsi untuk memberikan nomor halaman. Yang ketiga date and time yang berfungsi untuk menyiapkan tanggal. Yang keempat auto text yang berfungsi untuk menyisipkan teks. Yang kelima file untuk menyiapkan simbol. Yang ketujuh comment untuk menyiapkan komen dan catatan.
Yang ke-10 picture untuk menyisipkan gambar. Yang ke-11 diagram untuk menyisipkan diagram. Yang kelima yaitu format. Menu format berfungsi untuk menentukan jenis huruf, paragraf, memberikan penomoran, membuat jenis kolom dalam teks, memberi bingkai dan arsiran, mengatur huruf besar dan kecil, berbagai hal yang berkaitan dengan format dokumen. Untuk lebih jelasnya mengenai fungsi menu bar, berikut berbagai fungsi dari tool yang terdapat dalam menu format. Yang pertama fungsinya yaitu font, untuk menentukan jenis huruf dan atributnya. Yang kedua yaitu paragraf, untuk menentukan jenis paragraf. Yang ketiga bold and numbering, untuk memberikan bullet dan penomoran. Yang keempat border and sharing study, untuk memberikan bingkai dan arsiran. Yang kelima yaitu kolom, untuk membuat jenis kolom. Yang keenam adalah tab, untuk menentukan batas tabulasi. Yang ketujuh drop cap, untuk memberikan efek drop cap. Yang kedelapan text direction, untuk mengatur arah horizontal dan vertikal dari teks yang diketik. Yang kesembilan check chest, untuk mengatur huruf besar dan kecil. Yang ke-10 background, untuk memberikan warna latar belakang dokumen yang dikerjakan. Yang ke-11 tema, untuk mengatur format tampilan tema yang akan digunakan pada sebuah halaman web, dokumen, dan pesan email. Yang ke-12 adalah Primer, untuk membuat tabel daftar isi dengan menggunakan heading dari dokumen dan menempatkan di sebelah kiri halaman Primer. Yang ke-13 yaitu auto format, untuk mengubah format menjadi format dokumen atau surat. Yang ke-14 stylus and formatting, untuk mengubah stylus dan format. Yang ke-15 adalah reveal and formatting, untuk menampilkan task panel reveal formatting yang berfungsi untuk menentukan format suatu teks. Yang ke-16 adalah objek, untuk memformat objek. Selanjutnya ada tool. Menu tool berfungsi untuk memeriksa ejaan, memilih bahasa yang dikehendaki, menghitung banyak kata atau karakter, proteksi dokumen, dan sebagainya. Yang ketujuh yaitu adalah slide flow. Digunakan untuk menampilkan presentasi, mengatur penampilan file presentasi, dan sebagainya. Perintah view, show, set up show, reset image, record narration, action button, action setting, animation, custom animation, slide animation, slide transition, hide slide, dan custom show. Fungsi dari menu tool pada slide show di Microsoft PowerPoint yaitu yang pertama yaitu adalah view show, untuk menjalankan tampilan slide dalam satu layar penuh. Yang kedua yaitu set up show, untuk melakukan pengaturan slide saat slide dijalankan. Yang ketiga yaitu rehash timing, yang berfungsi untuk menentukan durasi waktu otomatis saat slide dijalankan. Yang keempat record narration, untuk melakukan rekaman narasi terdapat slide. Yang kelima yaitu action button, untuk membuat tombol navigasi, tombol aksi dalam slide. Selanjutnya yang keenam yang kedelapan adalah Windows, yang akan dijelaskan oleh Adi Wijaya. Saya akan menjelaskan tentang Windows. Menu Windows berfungsi untuk membuka jendela baru, menyusun semua jendela yang aktif, dan melihat dokumen yang sedang aktif. Untuk lebih jelasnya, perhatikan fungsi dari tool yang terdapat dalam menu Windows berikut ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang Help. Help, salah satu fungsi menu Help adalah menjelaskan fasilitas Help yang bisa membantu kita menyelesaikan masalah yang dihadapi pada saat menggunakan fasilitas Microsoft Word, termasuk informasi mengenai suatu ikon.